semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Super Kids. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu pagi ini. Saya Fani, berikut Super Kids News kita pagi ini. News yang pertama, waspada COVID-19. Gunakanlah masker saat berpergian keluar rumah ya Super Kids. Dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. News yang kedua, pagi ini saya akan mengumumkan berita sukacita karena pagi ini masih edisi spesial Super Kids Merdeka. News yang ketiga, selama beribadah Super Kids harus fokus ya. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan jangan lupa selama beribadah no food, no gadget, and no toys. Dan yang terakhir kita ucapkan yel-yel kita dulu yuk. Super Kids, bersama Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke deh, itu aja breaking news kita pagi ini. Dan kita saksikan bersama-sama. Selamat beribadah ya Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Hai Super Kids, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglima, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglima, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dengan imanku. Siapa yang mau jadi laskar Kristus katakan yeay. Boleh angkat tangannya dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Come on Super Kids. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari Super Kids, kita bertepuk tangan bersama-sama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan
Yesus, nama di atas segala nama. Come on Super Kids, kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Engkau baik Tuhan, nama di atas segala nama. Kami serukan nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami datang dan berseru hanya kepadamu ya Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Mari Super Kids, kita menyembah Tuhan, sebab Dia layak disembah. Mari berseru kepada nama Yesus, sebab Dia Allah penolong setiap kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Bapa-Ku. Mari Super Kids, katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita sembah Dia, mari angkat tanganmu. Kami berseru, kami berseru pada Yesus, Kau Bapa-Ku. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh, sembah, sembah, sembah Kau Tuhan, Kau Bapa yang baik. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, menyembah Yesus, menyembah Bapa. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, mari panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari dengan lembut katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Katakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku. Kami berseru. Yesus.
bangsa ini dalam segala hal ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau pasti menjawab doa-doa kami ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Loh, kamu kenapa sayang? Kok kelihatannya sedih sekali? Iya, Gaby jadi kepikiran kemarin sama temen Gaby. Oh iya, emang teman kamu kenapa? Jadi pas itu Gaby kan mau makan roti Gaby. Terus ada teman Gaby yang mau minta bekal Gaby. Terus kan rotinya tinggal satu aja. Jadi kalau Gaby bagi nanti sudah habis. Jadi Gaby nggak mau bagi. Terus akhirnya roti Gaby jatuh dan kotor dan akhirnya Gaby nggak bisa makan. Terus Gaby jadi keingat teman Gaby juga kasihan. Oh gitu. Jadi teman kamu pun nggak jadi makan, kamu juga nggak jadi makan juga, nak. Jadi Gaby sekarang menyesal lah. Ya sudah, tak apa-apa, lain kali nggak boleh pelit-pelit lagi ya, nak ya. Oh iya, Mama punya satu cerita tentang seorang perempuan yang sudah janda. Terus dia hidupnya susah sekali, tetapi dia harus mau berbagi juga. Kamu mau dengar nggak ceritanya? Mau. Ya udah. Nah, adik-adik di rumah juga mau dengar kan ceritanya? Jadi cerita kali ini tentang Elia dengan janda di Sarfat, dan cerita ini adalah sambungan dari cerita kakak mengenai Elia 2 minggu yang lalu. Yuk kita dengar ceritanya sama-sama. Jadi selama Elia ada di tepi sungai Kerit, setiap pagi dan petang burung gagak datang mengantar makanan untuk Elia. Dan Elia minum dari air sungai Kerit itu. Akan tetapi karena kemarau yang sangat panjang yang terjadi di Israel pada waktu itu, sungai itu pun menjadi kering, sehingga Elia tidak dapat lagi minum dari sungai itu. Nah, suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat dan diamlah di sana. Aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, setelah itu adik-adik, Elia langsung bersiap dan pergi ke Sarfat. Setibanya Elia di Sarfat, tampaklah seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Mah, emang janda itu apa? Janda itu adalah perempuan yang sudah tidak punya suami lagi, nak. Oke, Mama sambung dulu ya ceritanya. Jadi waktu itu
Elia berkata kepada ibu itu, "Ibu, cobalah ambil bagiku sedikit air supaya aku minum, dan sedikit roti bundar kecil supaya aku makan." Kemudian ibu itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah tepung yang sedikit itu untukku dan untuk anakku. Dan setelah itu makanan kami pun akan habis, dan tidak lama lagi kami akan mati karena tidak ada makanan lagi." Lalu Elia menjawab ibu itu, "Ibu, janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Setelah itu barulah kau buatkan bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, bahwa tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu itu tidak akan habis dan tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi." Akan memberikan hujan ke atas bumi. Lalu adik-adik, si ibu ini tadi pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka mereka semua, si ibu dan anaknya serta Elia, dapat makan beberapa waktu lamanya, karena tepung dan minyak yang sedikit tadi tidak berkurang dan tidak habis. Akan tetapi suatu hari anak si ibu itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai nafasnya tidak ada lagi. Kemudian ibu itu sangat sedih. Dia menangis sangat sedih dan berkata kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari? Apakah engkau datang dan tinggal bersama kami hanya untuk menyebabkan anakku itu mati?" Dia sangat sedih, adik-adik. Lalu Elia pun kaget. Elia bingung. Lalu Elia mengambil anak itu dan membawanya ke kamarnya. Setelah sampai di kamar Elia, anak itu dibaringkannya di atas tempat tidurnya. Lalu Elia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang telah menerima aku untuk menumpang di rumahnya dan makan di rumahnya selama ini?" Lalu Elia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan kembali berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dan seketika itu juga anak itu hidup kembali. Nyawanya kembali ke dalam tubuhnya. Lalu Elia mengambil anak itu dan membawanya kepada ibunya. Katanya, "Ibu, ini anakmu sudah hidup." Lalu kata ibu itu, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Wow, luar biasa. Elia bisa menghidupkan anak yang sudah mati. Eits, bukan Elia sayang yang menghidupkan anak itu, tetapi Tuhan. Elia hanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berseru dan memohon kepada Tuhan. Kemudian karena dia sungguh-sungguh, Tuhan menjawab deh doa Elia. Oh, berarti kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab doa kita ya, Ma? Iya sayang. Oh, kalau gitu Gaby mau berubah. Gaby mau lebih sungguh-sungguh lagi. Bagus sayang. Jadi Gaby harus berubah dan ingat, jangan pelit-pelit lagi ya nak. Nah adik-adik di rumah juga kita harus ingat jangan pelit-pelit juga. Seperti janda yang disafat, dia mau taat dan dia mau berbagi, Tuhan tetap tolong kehidupan mereka. Jadi
hari ini kita ada belajar 2 hal. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik lihat tadi ceritanya tentang Elia yang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjawab permohonan Elia. Tuhan menjawab doanya Elia. Dan kakak percaya adik-adik yang di rumah juga ketika adik-adik berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa adik-adik. Dan adik-adik boleh merasakan kebebasan, kelepasan, dan kemerdekaan daripada Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua adalah kita harus berbagi juga, ya, khususnya mungkin bagi orang-orang yang memang perlu ditolong. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Sekiranya Tuhan berkehendak untuk kita menolong mereka, adik-adik jangan sungkan dan jangan takut untuk menolong orang lain dan berbagi. Jangan pelit-pelit, karena waktu kita mau berbagi dengan sesama kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita, kakak percaya Tuhan Yesus juga akan memberkati adik-adik semua, memberkati kita dan mencukupkan seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, selain itu kita ada ayat hafalan Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan pesan kakak, jangan bosan-bosan berseru kepada Tuhan dan jangan bosan-bosan berbagi dengan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Super Kids, apa kabarnya? Kak Arin percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Udah lama kan gak ketemu sama Kak Arin? Nah, hari ini kita bakalan bikin kreativitas. Kira-kira kreativitas apa ya? Nah, ikutin Kak Arin terus ya. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama siapkan alat-alatnya. Pertama, kita harus siapin kertas. Kertas warna putih dan kertas warna merah. Kalian bisa pilih kertas apa saja yang kalian mau gunakan. Kalau Kak Arin sekarang pakai kertas buffalo. Oke, selanjutnya kita harus siapkan lem dan pensil, penghapus kalau kalian perlu, dan gunting. Dan yang terakhir adalah tali. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menggambar persegi pada kertas yang ada. Dan persegi yang ada itu berbeda-beda ukurannya. Pertama, pada kertas putih. Perhatikan ya, pada kertas putih kita akan gambar persegi. Yang pertama, ada 2 persegi dengan ukuran panjang 5 cm. Panjangnya 5 cm dan lebarnya 2,5 cm. Jadi 2 persegi pertama yang kita gambar adalah ukuran 5 cm, panjangnya dan lebarnya 2,5 cm. Oke, sekarang ada kertas yang merah. Kertas yang merah kita buat persegi dengan ukuran yang pertama 15 cm panjangnya dan lebarnya 2,5 cm. Lebarnya 2,5 cm, panjangnya 15 cm. Jadi dibuat 2 ya. Yang ukuran 15 cm, nih ada 2 Kak Arin bikin. Lalu gambar yang ini 12,5 cm panjangnya, 2 gambar ini. Dan lebarnya 2,5 cm. Oke, setelah selesai kalian gambar, kalian gunting setiap persegi-persegi yang sudah digambar. Oke adik-adik, sekarang kalian udah selesai gunting semua persegi-persegi yang sudah digambar. Sekarang kita akan lem
satu persatu persegi-persegi yang sudah kita gunting. Ambil kertas yang panjangnya 5 cm dan 7,5 cm. Kita beri lem pada kertasnya di ujungnya ya. Ini kita beri lem. Begitu juga dengan kertas yang 7,5 cm. Kita beri lem pada ujungnya. Lalu kita rekatkan. Kita tempel. Ujungnya saja ya. Nih, jadi bawahnya tetap terbuka. Jadi pada ujungnya lalu setelah ujungnya sudah, kita ambil lagi kertas warna merah yang ukuran panjangnya 12,5 cm. Kita beri lem lagi pada ujungnya sama seperti tadi. Kita rekatkan atau kita tempelkan. Ujungnya saja ya adik-adik. Nih seperti ini kan. Lalu kita beri lem lagi dan kita ambil kertas yang panjangnya 15 cm. Kita lem. Lalu kita tempel. Nih, jadinya seperti ini ya. Lihat, yang bawahnya terbuka, tapi yang ininya semua nempel. Selanjutnya, setelah yang bawah sudah ditempel, kita lem kembali bagian sebaliknya. Nih, kita beli lem di sini. Begitu juga. Kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan hal yang sama seperti contoh yang sudah Kak Arin buat tadi. Kertas-kertas yang ini kita lem juga sama dengan cara yang ini. Sekarang kita bakalan ambil tali. Kalian siapkan tali, terserah kalian mau ukurannya berapa saja. Kalian bebas. Kalau Kak Arin punya ini ukurannya 30 cm. Sekarang kalian ambil nih ujung yang sebelah, terserah sih bagian mana aja, tapi karena ambil ujung sebelah sini, ini ditempel, dikasih lem. Begitu juga dengan kertas yang satunya, dilem. Lalu tali tadi kalian tempelkan. Nih, tempelin. Lalu ujung yang sudah dilem tadi direkatkan atau dilemkan seperti ini. Nih, talinya ya. Ini talinya. Ini dilemkan seperti ini. Setelah terlem seperti ini adik-adik, ini talinya, kita ambil lem lagi. Kita lemkan bagian bawahnya ini, bagian dalam ini ya. Lem. Itu juga dengan sebaliknya. Nih, dilem. Lalu kita tarik dan kita rekatkan atau kita tempelkan. Nih, seperti ini. Ini dia hasilnya adik-adik. Nah, warna merah putih melambangkan bangsa kita dan bentuk love melambangkan hati kita. Jadi, tema kreativitas kita hari ini adalah hatiku
Satu untuk Indonesia. Kreativitas ini bisa menjadi bentuk kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada bulan Agustus ini. Jadi adik-adik semua bisa membuat kreativitas ini sebanyak-banyaknya dan kalian bisa tempelkan atau kalian gantung kreativitas ini di rumah kalian. Oke, sekian kreativitas ini kakak ajarkan. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka! Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan dan mengajari kami untuk kami tidak berhenti dan tidak jemu-jemu terus berseru kepadamu Tuhan sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan Kau mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang mau berbagi dengan sesama kami. Sebab ketika kami berbagi, Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.